Halo, perkenalkan nama saya Angelia Rizky Fadila, NIM 1902-2005. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran perannya orang tua dalam mendidik anak usia dini pada masa pandemi sekarang. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Baiklah, terima kasih kepada MC atau pembawa acara kita pada siang hari ini yang telah mengizinkan saya sebagai narasumber untuk melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah PAUD bunda-bunda yang pada hari ini. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Angelia Rizky Fadila. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Yang judul besarnya yaitu peran orang tua dalam mendidik anak usia dini pada masa pandemi sekarang. Peran orang tua pada masa sekarang ini yang telah kita rasakan bunda-bunda sekalian. Pada masa pandemi sekarang banyak anak-anak yang bersekolah di rumah dan tidak mau melakukan dan tidak bisa untuk ikut ke sekolah biasanya. Peran orang tua sangatlah penting dalam keluarga pada saat ini. Peran orang tua pada umumnya sangatlah penting dalam keluarga karena orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga. Dan beruntunglah pada saat ini anak kita yang tidak sekolah pada sekarang bisa melakukan pekerjaan atau melibatkan anaknya untuk sekolah di rumah atau secara daring atau online. Ya, dalam orang tua sekarang ini kita bisa melakukan berbagai jenis kegiatan. Jenis kegiatannya contohnya yang pertama, permainan di alam. Maksudnya yaitu permainan alam. Kita sebagai orang tua menyempatkan diri dan membuat anak kita untuk betah di rumah dengan melakukan bersosialisasi di tanaman, perkebunan, dan lingkungan anak lainnya. Yang kedua yaitu jenis kegiatan perayaan hari besar. Maksudnya pada setiap pagi anak kita bisa diajak untuk paginya untuk melakukan kegiatan membantu orang tua, seperti membersihkan tempat tidurnya sendiri. Dalam kegiatan tersebut anak bisa melakukan sendiri dan tidak tanpa bantuan orang lain. Dan pada pandemi sekarang sangatlah bersyukur kepada kita sebagai orang tua bisa melakukan peran kita sebagai orang tua dengan sebaik-baik mungkin dan menghindari kegiatan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu pendekatan orang tua dan anak. Anak yang tidak sekolah sekarang, kita bisa mendekatkan diri kita sebagai orang tua kepada anak dan memberikan waktu kepada anak. Ya, selanjutnya yaitu tujuannya. Yang pertama untuk mendekatkan kita kepada anak dan menjalin hubungan yang lebih baik dan bisa mengajarkan lebih baik kepada anak kita. Kita sebagai orang tua harus memberikan waktu yang baik sebaik-baik mungkin. Itu adalah sangat berperan penting dalam sekarang ini dan sangat membutuhkan waktu yang baik. Kita sebagai orang tua harus memberikan waktu yang banyak untuk anak kita supaya anak kita bisa memberi dan mencontoh hal-hal yang baik dari kita sendiri. Tujuan kedua yaitu mendekatkan peran orang tua dalam proses belajar mengajar.
kita sadar bahwa kita memang banyak membutuhkan waktu. Meningkatkan peran orang tua dalam proses belajar di rumah. Kita sebagai orang tua bisa mengerti dan tahu bagaimana kelemahan anak kita, dan kita bisa memberikan waktu yang baik untuk anak kita belajar di rumah. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap kegiatan belajar di rumah. Tahap kegiatan pembelajaran di rumah yang pertama yaitu menetapkan jenis kegiatan yang diterapkan. Maksudnya yaitu jenis kegiatan apa saja yang bisa kita melakukan dan kita contohkan kepada anak. Seperti kita sekarang ini yang hanya sibuk bekerja mencari nafkah, sekarang pas anak sekolah daring di rumah, kita bisa meluangkan waktu kita sebagai orang tua untuk melihat anak kita, bagaimana kerja keras anak kita dalam kerja keras kita sebagai orang tua, dan melihat bagaimana anak kita belajar di rumah. Apakah sudah pantaskah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita ke langkah selanjutnya? Apa tahapan kita sebagai orang tua untuk menetapkan bagaimana caranya lagi. Yang kedua yaitu waktu kegiatan. Kalau kita mengadakan kegiatan di rumah, kita melihat waktu yang pas untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang cocok untuk diadakan di rumah. Yang ketiga yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana maksudnya itu kita mempersiapkan sebuah alat atau media untuk permainan untuk anak, dan meletakkan mana yang cocok dan wajar seorang anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, bunda-bunda sekalian, kita menetapkan aturan-aturan yang pantas untuk ditetapkan di rumah. Seperti aturan di rumah, kalau kita mendidik anak pasti mempunyai aturan, apalagi orang tua. Orang tua pasti memiliki aturannya masing-masing dalam pekerjaan di rumah. Tetapi bunda-bunda sekalian, aturan tersebut jangan terlalu membuat anak terlalu cemas atau memaksa anak tersebut, dan menghilangkan konsentrasi anak bunda-bunda sekalian untuk melakukan pekerjaan atau berpikir lebih baik lagi. Jangan begitu ya bunda-bunda sekalian. Yang selanjutnya itu memberikan aturan atau larangan penting kepada anak. Larangan, peraturan atau larangan penting yang kita lakukan. Larangan penting itu maksudnya jangan melarang anak untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut anak itu baik. Tetapi lihatlah kita sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua melihat kalau wajar untuk anak itu melakukannya, jangan melarang anak melakukan hal tersebut. Dan catatlah mana hal yang penting yang anak itu sanggup untuk melakukannya. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Aspek yang dievaluasi evaluasi sekarang kurangnya mencakup keterlibatan keluarga dan interaksi anak dalam proses belajar mengajar. Maksudnya yaitu mengevaluasi atau menilai hal-hal yang wajib, hal-hal yang baik untuk anak kita bunda-bunda. Dan kita sebagai orang tua perannya sangat penting dalam keluarga, dan bunda-bunda sekalian sangatlah penting bagi perannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Keterlibatan orang tua ini dalam interaksi anak yaitu dengan cara interaksi antara orang tua dan anak, bagaimana cara yang baik dan bagaimana yang benarnya. Kita sebagai orang tua harus berperan penting dalam berperan penting dalam keluarga, apalagi pada pandemi sekarang.
anak kebanyakan di rumah dan tidak belajar ke sekolah. Dan dari belajar dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menilai anak itu mana yang nakal, mana yang tidak baik. Oke, bunda-bunda sekalian, kesimpulan kita pada siang hari ini tentang peran orang tua pada masa pandemi sekarang, yaitu kita sebagai orang tua jangan terlalu menekankan kepada anak untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Belum tentu hal-hal yang baik hal-hal yang buruk kata kita belum tentu itu baik menurut dia, karena anak-anak usia dini itu terlalu intim dan tidak banyak mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Tapi bunda-bunda sekalian, kita sebagai orang tua, kita harus tahu bagaimana kita melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan kepada anak kita supaya bisa berkelakuan baik di rumah dan di sekolahnya. Baiklah bunda-bunda sekalian, itulah penyampaian materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bunda-bunda. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sebuah materi walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada MC dan saya kembalikan kepada MC atau moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.